silakan masuk. Ya Bu, Silakan duduk, mau di sebelah mana, di sini atau di sini saja Bu. Silakan duduk. Ya, makasih. Perkenalkan ya, nama saya Nini Zulifia Sayani, biasanya dipanggil Nini. Kalau mbaknya? Saya Sylvia Putri, biasa dipanggil Sylvia Bu. Oh, Mbak Sylvia ya. Iya. Tadi kesini dari rumah atau dari mana, atau ada urusan lain? Dari rumah Bu, kebetulan saya belum kemana-mana hari ini, baru kesini. Rumahnya mana Mbak? Rumah saya Dawi Bu, Dawi Kudus. Dulunya sebelah mana itu kalau boleh tahu? Kalau dari pertigaan pasar ya Bu, itu beloknya ke kanan terus. Oh, gitu. Tadi kesini udah makan atau belum? Kebetulan sudah Bu. Pasti ini masih berenergi ya kan, baru sing tadi nggak ada Lumayan. aktivitas. Oh ya, tadi kesini perjalanannya gimana? Alhamdulillah lancar sih Bu, cuman ya setelah saya agak terburu-buru tadi Oh gitu ya, mau apa kok terburu-buru Mbak? karena nanti setelah dari sini saya mau langsung kerja Bu, saya kan part time. Oh, part time ya. Iya. Saya apresiasi Mbak Sylvie karena sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya untuk datang ke sesi konseling kali ini. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan. Nah, pertama, saya sebagai konselor, saya terikat dengan kode etik dan asas kerahasiaan. Semua yang kita diskusikan di ruangan ini akan tetap rahasia dan tidak akan saya berikan kepada siapapun tanpa persetujuan dari Mbak Sylvie. Nah, kedua, peran saya di sini adalah sebagai fasilitator yang membantu Mbak Sylvie mengeksplorasi dan memahami diri sendiri lebih baik, bukan untuk menilai Mbak Sylvie. Nah, ketiga, sesi konseling kita hari ini akan berlangsung sekitar 50 menit. Apakah Mbak Sylvie memiliki pertanyaan untuk hal tersebut? Tidak ada Bu, saya cukup paham. Terima kasih. Sekarang saya ingin mendengarkan cerita Mbak Sylvie dengan penuh perhatian. Nah, apa yang membuat Mbak Sylvie merasa perlu mencari bantuan untuk konseling saat ini? Jadi begini Bu, saya itu mahasiswa semester 4 yang kuliah sambil kerja part time. Nah, akhir-akhir ini tuh saya sangat khawatir dengan IPK saya yang akan turun karena saya itu sering menunda-nunda tugas kuliah, dan kalau ada waktu luang malah saya pakai buat main sama teman-teman gitu Bu. Jadi sekarang itu rasanya hidup saya itu tidak terkontrol gitu Bu. Jadi yang saya pahami tadi ya, Mbak Sylvie sedang menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan 3 hal, yaitu kuliah, kerja part time, dan kehidupan sosialnya. Nah, kekhawatiran utama Mbak Sylvie yaitu penurunan IPK karena kebiasaan menunda tugas, dan Mbak Sylvie merasa bingung dengan prioritas waktu. Nah, saya bisa membayangkan betapa overwhelmingnya situasi ini bagi Mbak Sylvie, apalagi dengan tanggung jawab Ganda sebagai mahasiswa dan pekerja. Iya Bu, persis seperti itu. Dan kadang itu saya merasa berusaha banget, tapi entah kenapa susah sekali untuk mengubah kebiasaan ini. Saya menangkap adanya perasaan yang bersalah yang cukup kuat ya di dalam dirinya Mbak Sylvie. Sekaligus perasaan yang frustasi karena sulit mengubah pola yang sudah terbentuk itu. Nah, ketika Mbak Sylvie menyebut hidup tidak terkontrol, apa makna kontrol hidup bagi Mbak Sylvie? Menurut saya
hidup itu artinya bisa mengatur waktu dengan baik, lalu bisa mempertahankan IPK tinggi meskipun sambil kerja, terus ya tetap punya waktu untuk main sama teman-teman, terus tapi ya sekarang saya rasa ini semua itu berantakan hidupku. Mari kita eksplorasi lebih detail tentang rutinitas harian Mbak Sylvia. Nah, dalam seminggu, bisakah Mbak Sylvia menggambarkan bagaimana pembagian waktu antara kuliah, kerja, dan mengerjakan tugas ataupun bersosialisasi? Dari Senin sampai Kamis itu saya kuliahnya kan pagi ya Bu. Nah terus sorenya itu saya kerja part-time di kafe sampai larut malam. Nah terus kalau Jumat itu saya kan libur kuliah, itu saya tetap masih kerja Bu. Terus kalau weekend, kalau pas saya ada libur itu bukannya ngerjain tugas, malah buat saya gunain buat main sama teman-teman, terus ya nongkrong, terus jalan-jalan kayak gitu Bu. Terus akhirnya saya kerjain tugas saya itu di beberapa jam deadline Bu. Nah jadinya ya bukan kadang sih, lebih sering malah saya sering begadang gitu Bu. Jadi saya memastikan pemahaman saya itu benar atau tidak ya. Jadi pola yang terjadi itu Mbak Sylvia memiliki jadwal kuliah dan kerja yang cukup padat dari Senin sampai Jumat. Weekend yang seharusnya untuk tugas justru digunakan untuk bersosialisasi, dan akhirnya tugas dikerjakan dalam kondisi terburu-buru. Nah, ini menunjukkan adanya konflik antara kebutuhan jangka pendek yaitu bersosialisasi dengan tujuan jangka panjang yaitu IPK tinggi. Apakah interpretasi saya ini tepat? Iya Bu, memang pas banget karena saya itu memang selalu pilih yang fun gitu loh Bu di saat itu, tapi nanti itu penyesalan selalu belakangan datangnya. Nah, tadi kan Anda menyebutkan bahwa hidup terasa berantakan dan tidak terkontrol ya. Namun saya melihat Anda mampu konsisten dalam menjalankan kuliah dan kerja part-time itu. Nah, itu membutuhkan disiplin yang tidak mudah. Mengapa Mbak Sylvia tidak mengakui kemampuan memanajemen waktu yang sudah Mbak Sylvia miliki ini? Ya juga ya Bu, saya tidak pernah memikirkan dari sudut pandang itu. Mungkin saya terlalu fokus ya pada keuangan saya. Nah, tepat sekali. Mbak Sylvia sudah bisa menunjukkan kemampuan yang luar biasa dengan bisa menjalani kuliah dan kerja secara bersamaan. Nah, itu adalah pencapaian yang patut diapresiasi. Nah, sekarang kita hanya perlu melakukan fine tuning pada sistem yang sudah Mbak Sylvia kembangkan dari nol, yang bukan Mbak Sylvia kembangkan dari nol. Nah, mari kita coba teknik menganalisis untung dan rugi. Nah, saya ingin Mbak Sylvia membuat daftar keuntungan dan kerugian dari kebiasaan dan memilih bersosialisasi saat ada waktu luang. Kita mulai dari keuntungannya dulu. Keuntungannya ya, keuntungannya itu saya bisa refreshing, hilang stres, terus mempertahankan persahabatan, yang seru-seru aja sih Bu. Terus kalau kerugiannya ya tugas saya jadi tertunda, kualitas tugas yang menurun, IPK saya tuh bisa turun, terus selain itu juga stres malah naik pas deadline dan uang jajan habis buat nongkrong gitu Bu. Nah, sekarang coba bandingkan mana yang lebih berat, keuntungan jangka pendek atau
konsekuensi jangka panjangnya? Kalau dipikir-pikir, konsekuensi jangka panjangnya lebih berat ya Bu. IPK turun itu malah bisa efek buat masa depan saya. Nah, berdasarkan insight yang Mbak Silvi dapat tadi, saya dapat mengajarkan teknik time blocking yang cocok untuk situasi Mbak Silvi. Nah, kita akan membagi waktu menjadi blok-blok dengan fungsi spesifik, termasuk blok yang bersosialisasi yang sudah direncanakan, sehingga Mbak Silvi tidak perlu merasa bersalah. Wah, menarik ya Bu. Tapi bagaimana ya Bu caranya? Nah, misalnya Sabtu pagi jam 8-12 khusus untuk tugas prioritas tinggi. Nah, Sabtu sore jam 14-6-18 untuk bersosialisasi. Nah, Minggu pagi untuk tugas lanjutannya. Minggu sore untuk me time atau istirahat itu untuk biar fresh. Nah, dengan begini Anda tetap punya waktu fun lagi yang juga produktif. Mari kita eksplorasi lebih dalam apa yang sebenarnya Mbak Silvi takutkan jika menolak ajakan teman untuk nongkrong demi mengerjakan tugas. Saya itu takut jika sombong, terus takut juga kehilangan teman, terus takut juga dipandang terlalu serius seperti itu Bu. Saya juga takut ketinggalan gosip dan momentary, itu kurang lebihnya. Nah, sekarang mari kita tolak asumsi-asumsi ini. Apakah teman sejati akan menjauhkan Mbak Silvi hanya karena Mbak Silvi sesekali tidak ikut nongkrong karena ada prioritas akademik? Kalau dipikir-pikir ya Bu, teman yang baik itu pasti pengertian ya, malah mungkin mereka malah akan lebih respect gitu ya Bu ya. Nah, betul sekali. Teman yang sejati akan mendukung tujuan dari prioritas Mbak Silvi. Dan ingat, Mbak Silvi nggak perlu menolak semua ajakan, hanya perlu lebih selektif dan terencana. Menerima bahwa Mbak Silvi nggak bisa hadir di setiap gathering adalah bagian dari kedewasaan. Nah, saya ingin mengajak Mbak Silvi merefleksikan sesuatu. Mbak Silvi bilang takut IPK turun, tapi di sisi lain masih memilih aktivitas yang mengancam IPK. Nah, apakah ada inkonsistensi di sini yang perlu kita address? Iya Bu, saya seperti mengatakan satu hal tapi melakukan hal yang berlawanan. Mungkin di tahun saya akan belum benar-benar komit ya Bu ya sama tujuan akademik saya seperti itu. Insight yang bagus Mbak Silvi. Sekarang mari kita buat komitmen yang konkret. Nah, saya ingin Mbak Silvi membuat priority matrix tugas dan aktivitas yang dikategorikan berdasarkan urgent atau tidak urgentnya dan penting atau tidak pentingnya. Ini akan membantu Mbak Silvi membuat keputusan yang lebih objektif saat Mbak Silvi ada konflik prioritas. Oke Bu, jadi misalnya nih ya, tugas deadline besok tuh urgent dan penting sekali. Nah, nongkrong itu juga memang mungkin penting untuk mental health dan tapi tidak urgent begitu ya Bu. Nah, betul sekali. Dan yang nggak urgent tapi penting bisa dijadwalkan. Sedangkan yang urgent tapi nggak penting bisa didelegasikan atau diminimalkan.
Ingat Mbak Silvi, jangan terlalu keras pada diri sendiri jika sesekali masih slip. Yang penting adalah konsistensi dalam jangka panjang, bukan perfeksi setiap hari. Start small tapi start long. Saya notice ada kecenderungan berpikir or nothing dalam diri Mbak Silvi, merasa harus sempurna atau merasa total gagal. Mari kita tolak pola pikir ini. Progres itu tuh lebih penting daripada perfection. Bahkan jika Mbak Silvi berhasil menerapkan time blocking hanya 70% dari waktu, itu sudah progres yang signifikan. Iya Bu, saya memang sering gitu. Kalau ketika sedikit mendengar melanggar jadwal, itu langsung merasa gagal total gitu Bu. Terus akhirnya benar-benar saya hancurlah, plan saya itu hancur gitu ya. Untuk tugas minggu ini saya ingin Mbak Silvi mencoba 3 hal. Yang pertama, membuat jadwal mingguan dengan blok waktu spesifik untuk kuliah, kerja, tugas, dan bersosialisasi. Yang kedua, setiap ada konflik waktu, gunakan matriks urgent atau penting untuk memutuskan. Yang ketiga, komunikasikan kepada teman-teman terdekat tentang goal akademik Mbak Silvi, minta dukungan mereka. Apakah ini merasa manageable untuk Mbak Silvi? Iya sih Bu, kelihatannya banyak ya Bu, double. Tapi nanti saya akan coba perlahan-lahan sih. Mari saya rangkum dalam sesi konseling kali ini. Mbak Silvi datang dengan kekhawatiran tentang penurunan IPK akibat prokrastinasi dan kesulitan memprioritaskan waktu antara kuliah, kerja, dan bersosialisasi. Kita menemukan bahwa Mbak Silvi sebenarnya sudah memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik, terlihat dari konsistensi kuliah dan kerja. Masalah utamanya adalah antara kebutuhan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Dengan teknik time blocking, priority matrix, dan dukungan sosial, Mbak Silvi memiliki tools untuk mengatasi tantangan ini. Yang terpenting kita sepakat bahwa progres ini lebih penting daripada perfection. Sebelum kita tutup, saya ingin mengeksplorasi support system Mbak Silvi. Siapa orang-orang di sekitar Mbak Silvi yang bisa mendukung perubahan positif ini? Saya ada beberapa teman kuliah yang juga serius dengan akademik situ. Mungkin juga saya bisa jadi study buddy, terus orang tua juga selalu support. Saya yakin dengan support system yang baik dan komitmen yang sudah Mbak Silvi tunjukkan hari ini, dan Mbak Silvi akan berhasil mencapai keseimbangan yang Mbak Silvi inginkan. Ingat, setiap mahasiswa yang kuliah sambil kerja pasti menghadapi tantangan yang serupa, dan Mbak Silvi nggak sendirian, dan yang Mbak Silvi rasakan itu sangat wajar. Saya sangat mengapresiasi Mbak Silvi untuk bisa berubah yang Mbak Silvi tunjukkan hari ini, dari seseorang yang merasa hidupnya yang tidak terkontrol. Sekarang Mbak Silvi sudah memiliki roadmap yang jelas untuk mengambil kembali kontrol tersebut. Perubahan dimulai dari sisi hari ini, dan saya confident Mbak Silvi bisa melakukannya. Apakah ada yang ingin Mbak Silvi sampaikan atau tanyakan? Terima kasih banyak ya Bu Nunis. Saya merasa jauh lebih optimis dan juga direction yang clear ya sekarang ya.
bahas. Nah, selanjutnya kita akan ketemu di sesi selanjutnya. Mbak Sylvie bisanya melakukan konseling kapan? Untuk minggu depan mungkin? Sepertinya saya biasanya 2 minggu Oh, lagi. oke, kita akan ketemu untuk 2 minggu lagi ya. Nah, dan jangan lupa untuk mempraktikkan teknik-teknik yang sudah kita pelajari tadi, dan ingat progress over perfection. Selamat mencapai ya Mbak Sylvie, semoga berhasil. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu, sekali lagi ya Bu. Iya, sama-sama. Kita cukupkan saja sesi konseling kali ini ya. Sekali lagi saya